Welcome back everybody, saudara di seluruh Indonesia. Saya katakan hari ini tanggal 4 Juli 2022, ada hari kemerdekaan Amerika Serikat. Saya tegaskan lagi bahwa fundamental is the king. Fundamental adalah dasar ya, sesuatu yang mendasar pokok. Jadi yang selalu saya katakan, jangan sekali-sekali itu melawan fundamental. Fundamental yang sekarang di makroekonomi yang kita lihat sekarang itu kita bicara tentang fundamental. Fundamental yang paling utama adalah suku bunga naik. Suku bunga Amerika naik itu jangan coba-coba Anda melawannya. Ya, jangan coba-coba dengan opini Anda, dengan teori Anda untuk nggak bisa kita Indonesia tetap bagus, bertumbuh ekonominya, saham kotu tetap naik. Gue bilang juga apa? Gue bilang juga apa? Apa yang gue bilang itu selalu tidak pernah meleset, setitik pun meleset. Karena saya bicara hal-hal yang mendasar, hal-hal yang pokok, fundamental. Ibarat Anda membangun rumah yang tinggi, ya, menara tower yang tinggi, Anda harus punya dasar yang kuat, fundamentalnya. Dasar fundamental itu adalah suku bunga. Itu paling mendasar. Dan ini saya sudah melihat dari dulu. Sejak saya mengenal dunia pasar modal di semester terakhir kuliah tahun 1997, saya ulang-ulang lagi supaya Anda tahu bahwa ini kita bicara ini ada dasarnya juga. Jam terbang saya, pengalaman, bukan belajar di textbook kayak atau comot-comot copy paste yang anak-anak milenial sekarang main copy paste berita-berita yang sudah umum. Kita punya dasar dan kita mengamati terus tentang apa itu fundamental, dan fundamental selalu berpengaruh. Fundamental analisis itu lebih kuat daripada teknikal analisis. Ya, supaya Anda tahu itu bisa merubah keadaan itu. Jadi seperti yang pernah kenapa saya sekarang berbicara tentang saham GoTo ini, karena ada seseorang yang cukup terkenal katanya di Indonesia saat ini, mentor saham, banyak sekali yang mengikuti training sahamnya. Kalau dia ya, saya nggak tahu apa yang dalam pikiran dia mengatakan bahwa GoTo itu akan, ya jadi begini, ke 800 saya di TV ya, dalam waktu dekat 500 ya, padahal sudah 1 bulan nih. Terus akan menuju ke 1000. Jadi begini, Abang Ojek, ini cerita Abang Ojek. Jadi pada satu ketika Abang Ojek ini menerima orderan. GoTo untuk diantar GoTo ke 800. Jadi orderan antar GoTo ke 800. Ya, ordernya di cancel terus sama Abang Ojek, di cancel lagi, di order di cancel lagi. Soalnya yang ini kata Abang Ojek ya, kenapa di cancel terus? Ya, saya tanya, Abang Ojek bilang ya di dalam ordernya itu alamatnya nggak jelas gitu. Terus suka berubah-ubah, katanya nanti dalam waktu dekat bilang ke 800, tapi nanti bilang ke 500 lagi gitu. Terus bilang setelah ke 800 nanti kamu lanjut ke 1000 ya. Nah, inilah yang membuat Abang Ojek itu tidak menerima order ini, di cancel terus karena order yang tidak jelas alamatnya. Terus itu kan Abang Ojek berpikir juga ini ordernya jauh gitu. Sekarang kan Abang Ojek di kondisi sekarang misalnya di 300, kalau ke 800 kan jauh gitu loh. Harus naik tanjakan lagi, jalan berliku, alamatnya juga kagak jelas gitu loh. Nah, setelah 1 minggu orderan itu di cancel terus, 1 minggu, 2 minggu, sampai 1 bulan, terus ada orderan baru yang masuk gitu loh. Nah, orderan baru masuk ini dari pengordernya namanya Roh TV ya. Ordernya itu jelas, kamu nanti antar ke Jalan Oktober 2022. Jadi ngantarnya di Oktober 2022 jelas gitu loh. Terus jalannya sudah jelas ya, dekat lagi ya. Sekarang kondisi tukang ojek di lokasi ini dekat ke tujuannya, yaitu ke tujuannya namanya Gocap ya. Ke Gocap di Jalan Oktober 2022. Jelas, dan pengordernya namanya Roh TV. Jadi jalannya jelas, Oktober 2022, antarnya Gocap. Rumahnya itu di Gocap,
Gocap Oktober 2022 pengordernya Roh TV. Jelas akhirnya order itu diterima sama Abang Ojek sekarang. Dan order itu lagi on the way ke Gocap di alamatnya Jalan Oktober 2022 itu. Begitu ceritanya. Ini kata Abang Ojek ya. Saya cuma nanya saja, Abang Ojek ngomong begitu. Sekarang lagi on the way Pak ke Jalan Oktober 2022 Pak ya. Gocap ya. Ya, ya terima kasih. Begitu. Jadi Anda semuanya di sini yang membeli saham GoTo, inilah cerita kisah dari Abang Ojek bahwa sekarang lagi on the way ke Gocap, yaitu ke 50 saham GoTo. Nah, di sini ya, jadi yang pengirim ke 800 atau ke dalam waktu dekat 500 terus ke 1000 itu sudah di cancel abis berkali-kali sama Abang Ojek. Iya. Nah, karena kagak jelas alamatnya. Kadang 800, kadang 500, kadang 1000 gitu. Kalau yang Roh TV jelas Jalan Oktober 2022 Gocap. Oke. Nah, disinilah yang saya mau kasih tahu kepada Anda bahwa Anda itu harus punya logika, realita, melihat itu fondasi dasar. Fondasi sekarang di sini adalah tight money policy yang mulai dari Amerika ke Eropa ke seluruh dunia. Bahkan nanti kita sudah ada capital outflow ya, indeks harga saham gabungan kita ini sudah jatuh berhari-hari, itu tanda lampu merah. Kalau sudah 3 hari berturut-turut tidak ada reboundnya, itu tanda lampu merah. Itu namanya ganti tren. Ya, kalau Anda yang belajar di mentor-mentor itu namanya ganti tren. Jadi Anda siap-siap bahwa hari ini jatuh sampai 3% ya di sesi pertama IHSG itu karena saham GoTo sudah ARB auto reject bawah. Saham GoTo itu sekarang di IHSG itu sudah mewakili 10% kapitalisasi pasar. Jadi kalau saham GoTo ARB maka indeks harga saham gabungan juga bisa turun tajam ya. Nah, kemungkinan besok akan berlanjut ya. Nah, itu sudah masuk ke fundamental. Jadi jangan bermimpi ya, jangan kita kalau berbicara di depan sebagai seseorang yang influencer, jangan kita sampai nanti banyak orang yang sudah terlanjur ya membeli di harga 400, harga 300 lebih ya. Itu mereka akan memegang harga saham itu sampai sepanjang masa. Karena kalau sudah sampai di Gocap itu mau naik ke harga 400 lagi. Ya, ini pengalaman yang bicara ya. Itu mungkin butuh banyak tahunnya. Mungkin sampai 5 tahun dan butuh kinerja GoTo ini. Dia harus positif dulu supaya dia kembali lagi ke harga yang habitatnya. Lagi harga 800.000. Kayaknya dunia kebalik-balik. Orang gini kondisi mau masuk ke resesi dan berkepanjangan bisa 2-3 tahun. Kondisi fundamental ini, resesi ini akan bertahan lama dan akan terjadi kekeringan likuiditas di dunia dan daya beli itu semakin menurun karena ekonomi mati, ekonomi lesu. Ya. Nah, kalau ekonomi lesu, maka berbelanja itu berkurang. Duit rumah tangga itu berkurang karena apa? Manufaktur itu mengalami perlambatan, mengalami produksi yang menurun ya, mungkin juga tidak laku, maka mungkin akan terjadi banyak PHK di Indonesia. Kita nggak bicara di luar sudah terjadi. Dan Indonesia yang dianggap ekonomi membaik itu pasti akan terjadi PHK, maka pengangguran semakin banyak, rupiah akan semakin, ini kita bicara fakta dan logika, bukan apa, ini semua ini bakal terjadi. Makanya saya itu memberikan Anda itu warning supaya Anda bisa mengantisipasi itu keuangan Anda, aset Anda selamatkan sebelum ini terjadi. Kalau Anda mendengar sesuatu yang selalu baik-baik terus, nanti Anda akan rugi di kemudian karena tidak bisa apapun yang dilakukan. Bank-bank sentral di seluruh dunia, jangankan kita bicara di Indonesia, di seluruh dunia, di negara-negara maju pun tidak bisa membendung ini kondisi sekarang ini, ya, kondisi inflasi tinggi, keadaan geopolitik yang tidak menentu, perang yang tidak kunjung selesai, ya, kebijakan tight money policy ini yang sangat berpengaruh keras itu dengan larinya uang itu mengalir semua ke surat utang Amerika Serikat, ya.
US dollar itu naik sedikit aja dunia goncang. Jadi jangan main-main ya, jangan Anda bilang ada anak-anak milenial yang masih ya nggak punya pengalaman apa-apa dolar untuk tidak, dolar semakin perkasa. Ekonomi itu memang ini semuanya adalah satu apa itu desain ekonomi supaya itu ekonomi nanti akan bertumbuh lagi, tetapi ekonomi masuk dulu ke dalam resesi yang kepanjangan supaya inflasi itu bisa ditekan. Nah, jika suku bunga naik cukup tinggi, maka saham-saham ya, industri-industri di sektor teknologi itu akan sangat kena dampak yang sangat luar biasa. Karena industri teknologi itu butuh sekali modal yang besar, syarat modal. Ya, perusahaan-perusahaan besar seperti Tesla, Motor Company, ya, Amazon.com, Metaverse, Meta Platform ya, yang mau bangun Metaverse lagi akan gagal proyek itu. Dia akan butuh dana 10 miliar setiap tahunnya untuk itu. Miliar US dollar, maka proyek Metaverse yang proyek angan-angan itu memang benar-benar terjadi angan-angan ya. Dunia maya, dunia fantasi itu akan terjadi fantasi saja. Karena itu akan gagal di tahun ini. Ya, semua akan gagal. Ya, cryptocurrency akan karam, yang angan-angan mau ganti US dollar akan jadi angan-angan semuanya. Terjadi dengan kehebatan keperkasaannya Bank Sentral Amerika dengan menaikkan suku bunga. Ya, ini kan sudah mendekat-dekat pengumuman naikin suku bunga, jadi sudah dihajar turun lagi. Jika sudah dihajar turun, sudah ganti tren, maka mau naik itu akan susah. Ya, jadi kalau Anda masih bertahan tidak mau lepas itu saham GoTo Anda, yang berarti ya Anda siap-siap aja Anda tabungan abadi gitulah. Anda tidak dapat dividen, Anda dan saham GoTo juga tidak naik-naik. Ya, dan saham GoTo ini, kita bicara ke saham GoTo ini perusahaan yang dikondisi, saya kasih logika Anda lagi ya, supaya Anda itu berpikir itu logika ya, dan fakta dan data. Anda lihat tahun-tahun yang sebelum yang suku bunga rendah, yang belum ada kebijakan fundamental yang begini ya, makroekonomi belum berubah seperti ini, belum ada kontraksi ekonomi seperti ini, itu kondisi yang bagus. Itu saja perusahaan-perusahaan yang seperti ini, Gojek, Tokopedia ya, GoTo ini masih laporan keuangannya minus terus, masih bakar duit dan minus. Mereka belum bisa lolos dari jeratan bakar duit. Mereka tetap melakukan praktek itu terus. Apalagi kondisi yang sekarang ini, kondisi yang di saat itu seharusnya mereka sudah laba ya, sudah positif ya. Mereka karena kondisi orang lagi banjir duit ya. Apalagi pada saat pandemi gitu, semua orang di rumah. Itulah saatnya mereka menikmati keuntungan yang besar. Karena orang akan belanja online lebih banyak daripada belanja ke toko-toko terdekat. Atau minimarket, atau ke mall karena mall tutup. Seharusnya, atau restoran-restoran tutup. Ya, karena PPKM ya. Seharusnya mereka mendapatkan order yang cukup tinggi. Mereka harus lepaskan itu bakar-bakar duit. Supaya mereka positif di saat itu. Ternyata mereka minusnya banyak di saat kondisi itu, masih minus juga, masih pakai bakar duit juga. Karena mereka tidak bakar duit, tidak ada yang mau mengorder. Jadi bisnis ini secara logika tidak akan jalan. Kondisi yang baik menguntungkan, momentum mereka harus mendapatkan profit di saat-saat kondisi PPKM, pandemik itu online bertumbuh, mereka minus. Ada datanya, Anda cek sendiri ya. Saya tidak perlu umumkan, ini kan sudah di publik. Sudah berkali-kali di konten saya umumkan publik, setiap tahun tidak pernah untung, rugi melulu. Apalagi kondisi, ini kita bicara logika saja. Mohon Anda itu berpikir secara logika, jangan pakai emosi Anda dibangun, ditipu oleh narasi-narasi yang beredar itu. Pakai logika saja, logika akal sehat dan ekonomi, teori ekonomi. Di saat kondisi yang nanti daya beli menurun karena semua orang akan berhemat karena sudah banyak yang pengangguran, tutup, inflasi tinggi, maka mereka berhemat belanja. Di saat ini justru mereka lebih banyak bakar duit. Kan saya sudah kasih tahu Anda di konten sebelah, mereka ada rencana private placement lagi, mengundang investor baru masuk lagi. Untuk uang investor itu dibakar lagi duit. Supaya Anda belanja yang banyak di mereka. Ya, karena Anda pasti butuh lebih murah dong. Ini kondisi lagi susah ini. Mana mau Anda bayar ongkos transport?
Online itu bisnis yang online marketplace ya, itu bisnis yang nanti ke depannya tidak akan bisa bertumbuh. Karena mereka tidak akan bersaing dengan bisnis konvensional offline. Karena kita ada biaya transportasi yang ditambahkan dari harga jual barang. Itu bisnis yang tidak masuk akal. Bisnis pemborosan. Nah, itu bisa hidup memang di saat kondisi ekonomi yang suku bunga rendah, yang orang itu lagi banjir duit. Nah, kita di Indonesia memang masih 3,5%. Tetapi sekarang Anda lihat rupiah kita jebol 15.000, ntar lagi 16.000. Mau nggak mau, Bapak Peri Warjio, Gubernur Bank Sentral dan apa itu? Gubernur Bank Sentral Indonesia pasti akan menaikkan suku bunga juga untuk bersaing dengan kapital, dengan dolar Amerika Serikat. Kalau tidak, maka rupiah kita akan semakin terpuruk, maka inflasi akan semakin tinggi. Karena kalau rupiah kita semakin terpuruk, pabrikan-pabrikan manufaktur kita tidak bisa berproduksi, mau menjual harga yang mahal karena dia mengimpor barang dengan harga yang cukup tinggi. Maka gawatlah ekonomi Indonesia itu. Mau nggak mau dia harus membendung itu pelemahan rupiah itu. Itu memang harusnya seluruh dunia melakukan hal itu. Itu kebijakan intervensi bank-bank sentral itu untuk melindungi nilai tukar mata uang itu dilakukan semuanya di seluruh dunia. Tetapi sejarah mengatakan bahwa, kembali lagi saya katakan jas merah, ini secara logika ekonomi sejarah, karena saya sudah hidup di zaman-zaman itu, jadi saya sudah melihat, walaupun apapun, coba Anda lihat tahun 1997, apapun yang kita lakukan pun, apapun daya upaya bank sentral melakukan juga, tidak bisa membendung itu fundamental ekonomi, makroekonomi, kontraksi ekonomi yang dibangun oleh Amerika Serikat dan di dunia-dunia maju. Maka rupiah itu tetap akan melemah. Apapun yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Indonesia, daya upaya yang dilakukan itu tetap tidak bisa membendung itu. Secara logika, rupiah pasti melemah. Ini pengalaman yang berbicara. Ya, kalau Anda tidak percaya apa yang saya omongkan ini bicara tentang teori ekonomi. Namanya equilibrium, ya, keseimbangan ekonomi. Itu tidak bisa dibantahkan. Anda boleh tanya dosen Anda. Ini sudah fundamental. Pokoknya, dasarnya. Dan ini pasti terjadi. Tidak bisa melawan teori ini. Tidak bisa keluar dari sini. Ini sudah dasarnya. Makanya saya banyak sekali zaman sekarang orang sudah terbalik-balik cara berpikirnya. Saya kasih sebelokkan kembali lagi ke dasarnya. Kalau suku bunga sudah tinggi, terpaksa kita harus naikin suku bunga lagi. Kalau kita naikin suku bunga lagi, maka ekonomi kita ambruk. Tambah susah kita, daya beli semakin berkurang. Maka saham GoTo kalau naik ke 800 di saat itu, coba Profesor bantah omongan saya. GoTo malah ke bawah 50, ada harga 0 malah ke 0, harga 1 ke 1 dia. Tapi sayangnya di Bursa Efek Indonesia harga paling rendah 50, ya udah ke gocap aja ke 50. Coba, saya ingin Profesor membantah omongan saya ini. Coba kita diskusi. Apa omongan saya ini benar nggak? Sesuai teori yang kamu pelajari ekonomi. Kamu sudah S3. Kalau suku bunga tinggi, pasti tidak akan hidup bisnis. Belanja-belanja itu berkurang. Maka GoTo semakin rugi, semakin bakar-bakar duit lagi. Kalau dia bakar-bakar duit terus, sahamnya secara logika, dia bakar duit, dia rugi terus, sahamnya ke 1000. Logikanya di mana gitu loh. Berarti orang yang membeli saham ini sudah setengah gak waras ya. Itu aja logikanya. Tidak ada lagi saham yang menguntungkan di luar, hanya GoTo saja. Jadi walaupun rugi dia beli aja, dibenamkan aja, nggak dapat dividen dia hajar aja. BRI dapat dividen, Telkom dapat dividen, BCA dapat dividen. Ngapain lu harus bela-belain GoTo? Itu logikanya sayangku. Berpikirlah yang rasio, jangan pakai emosi, jangan berpikir. Kalau Anda selalu narasi-narasi Anda percaya, ya Anda tuh tidak ada bedanya dengan Anda sekolah tinggi-tinggi tapi tidak ada bedanya dengan anak taman kanak-kanak yang suka percaya sama dongeng-dongeng, narasi-narasi. Ya. 5 tahun akan untung. 5 tahun akan untung. Besok aja ketidakpastian terjadi.
Kenapa 5 tahun Anda bisa yakin untung? Anda pejudi ulung. Anda lebih baik ke kasino Anda. Kalau Anda bilang 5 tahun pasti untung, Anda itu seperti lagi main judi di kasino. Tapi lebih bagus main judi ke kasino. Anda bisa dapat uang hari ini daripada 5 tahun. Rugi juga. Logika. Oke? Mohon pakai logika gitu loh. Karena Anda udah nggak waras, Anda saham rugi dibeli. Terus mimpi ke 800 lagi. Logika dari mana gitu loh. Aduh, aneh banget gue lihat heran orang-orang kayak begini. Ya, belajarlah dari pengalaman orang yang sudah mengalaminya. Saya sudah mengalami hal-hal kayak begitu. Banyak sekali dari tahun ke tahun, banyak sekali narasi-narasi di saham-saham gitu. Akhirnya Anda beli di harga tertinggi, di pucuk Anda beli. 5 tahun, begitu aja. Coba lihat, Anda lihat, ada saham, salah satu saham batu bara itu. Yang dari tahun 2008 sampai sekarang itu. Mana dia naik lagi ke harga yang 2008 itu. Sudah di situ-situ aja terus. Paling tinggi 100, balik lagi ke situ lagi. Balik lagi ke situ. Murah isu berkali-kali, harganya tetap begitu-begitu aja. Saham-saham seperti gini, bakar duit ini, dia hanya merugikan investornya. Private placement, ada investor baru masuk lagi, nanti investor itu disuruh, duit lu dibakar-bakar habis. Sedangkan dia mau keluar, bagaimana? Perusahaannya masih rugi-rugi terus. Dia mau keluar, mau ambil untung nggak bisa. Harga sahamnya di bursa efek masih gocap aja gitu. Akhirnya dia rugi lagi. Investor baru lagi masuk lagi, ganti dia jual sahamnya ke investor. Begitu aja, gali lubang tutup lubang terus sampai 5 tahun. Dan harga sahamnya begitu-begitu terus. Dan perlu Anda tahu bahwa 5 tahun sudah berganti tren bisnis. Mungkin marketplace ini sudah lebih baru lagi. Ada pesaing-pesaing baru yang masuk lagi, maka tenggelam. Dan sejarah akan berulang kembali seperti yang sudah pernah saya buat di konten tentang babelnya internet di era tahun 2000 itu. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau kalian anak milenial belum pernah lihat, tapi saya melihat, dan saya tahun 2004, 2005 itu saya termasuk jadi maklar menjual perusahaan internet yang sudah go public di Bursa Efek Indonesia itu, Bursa Efek Jakarta waktu itu, ya, yang sudah tidak ada sahamnya sudah diam, sudah mau di delisting ya, terpaksa mereka harus mencari investor yang mau backdoor listing yang membeli perusahaannya, ya cuma 15, 20, paling tinggi 30 miliar, ditawarkan 15 miliar, 20 miliar begitu, seperti kayak begitu, dan hilang sekarang .com, saham-saham.com itu. Dan ini pun akan terjadi seperti itu, karena teknologi itu cepat sekali berubah. Dan kalau cuma menjual jasa, transportasi dan marketplace itu kan tidak inovatif. Besok akan baru lagi yang keluar. Dia bukan memproduksi satu barang. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang memproduksi barang yang bagus yang jual. Apa kata Bill Gates? Contohnya, Warren Buffett sekarang sudah usia hampir 90 tahun. Di usia 11 tahun. Berarti sekitar 80 tahun yang lalu. Ya. Dia membeli saham Coca-Cola. Sampai detik ini Anda coba lihat di mini-market, supermarket, Coca-Cola masih ada. Saham Coca-Cola masih ada. Nah, itulah bisnis yang terbaik. Bukan bisnis jadi maklar. Ya, pesaingnya banyak, akhirnya bakar-bakar duit, banting-banting harga. Bisnis nggak masuk akal. Bisnis nggak worth it. Bisnis nggak menguntungkan. Bisnis yang hanya merugikan investornya, baik investor private maupun investor publik kemudian. Nah, hati-hati Anda yang investor publik kemudian, karena Anda adalah orang terakhir. Investor private itu mungkin bisa untung, bisa rugi. Ada kesempatan, tapi Anda yang investor publik, Anda orang terakhir yang duit Anda dipakai untuk bakar duit. Hati-hati. Semoga Anda bisa untung kalau GoTo itu di atas 400. Kalau GoTo kegocap selamanya, ya Anda tahu sendirilah. Oke. Inilah yang saya mau kasih tahu ke Anda, bahwa jangan kita percaya narasi, tetapi kita pakai logika. Dan kita harus melihat fundamental ekonomi. Fundamental ekonomi yang tidak bisa dibantah. Profesor coba bantah ini omongan saya. Suku bunga naik, saham jatuh, sektor teknologi ambruk semuanya. Perusahaan-perusahaan besar di Amerika, Amazon.com aja sudah rugi besar triliunan. Metaverse, Tesla,
Apalagi cuman yang secuil GoTo di Indonesia. Jadi pakai logika lah. Saya di sini ingin sekali membantu Anda, menyelamatkan Anda. Makanya saya buat narasi ini, karena Anda tuh selalu terbangun, Anda tuh mabuk dengan narasi. Kasihan gitu loh. Masih ada banyak saham yang bagus. Sukses untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Ya. Dan sebarkan kepada semua orang. Supaya mereka mengenal bahwa disinilah tempat selangkah lebih maju, 2 langkah lebih maju, 1000 langkah lebih maju, yang bisa memberikan Anda jawaban solusi atas masalah Anda, yang bisa membebaskan Anda, menyelamatkan Anda dari kehancuran, dari kerugian Anda, dari narasi-narasi yang dibangun yang merugikan Anda sebenarnya. Anda harus memakai logika. Saya memberi Anda jalan supaya berpikir logika yang masuk akal sesuai fakta yang terjadi sekarang. Sesuai fundamental yang terjadi sekarang. Ini logika yang masuk akal. Yang menyelamatkan Anda. Oke? Dan satu lagi yang saya mau kasih tahu ke Anda. Pentingnya di sini adalah Anda harus beralih. Jika Anda suka trading saham, Anda harus sekarang ganti dengan hedging posisi. Anda harus melakukannya di futures trading. Karena kesempatan terbesar di kondisi market yang lagi menurun ini logika. Anda harus ke futures trading karena bursa saham dunia, bursa Nasdaq, Dow Jones, Hang Seng, Nikkei, Asia akan turun tajam. Anda nikmati profit di futures itu kalau market ini berbalik arah turun. Kan market naik pun Anda bisa dapat, tetapi kondisi sekarang ini Anda bisa nikmati profit karena sudah jelas market akan turun. Nanti saya akan kasih tahu Anda di level berapa Anda profitnya. Tetapi Anda harus join dengan link broker di bawah ini. Syaratnya itu. Dan Anda email saya kalau Anda belum paham tentang apa itu futures trading. Saya sudah sediakan semuanya di deskripsi di video ini. Sukses untuk Anda.